doa. Nanti saya akan memimpin doa secara umum. Kemudian yang berikutnya adalah paparan tentang apa itu agama Konghucu, sejarahnya, dan kemudian juga inti dari agama Konghucu oleh Haksu Bingki Irawan. Beliau adalah anggota Presidium Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dan pernah menjadi Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur. Sekaligus beliau adalah sahabat baik dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan nanti paparan itu akan kemudian mendapatkan tanggapan dari tuan rumah acara ini, yaitu Pendeta Cahyadi Nugroho sebagai inisiator dari kegiatan BIS, the host of Interfaith Study, atau tuan rumah dari dialog lintas agama. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai acara kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara umum. Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, kami berterima kasih untuk semua anugerah-Mu sehingga kami boleh dalam keadaan sehat pada malam hari ini menyelenggarakan sebuah webinar dialog via internet, di mana kami akan bertukar pandangan, bertukar pikiran mengenai agama Konghucu di Indonesia. Biarlah ini boleh menjadi pengetahuan yang baik dan memperluas pemahaman kami untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Terima kasih, kami bersyukur. Amin. Baik, untuk yang berikutnya kita akan langsung menuju kepada narasumber pertama kita. Beliau adalah Bapak Bingki Irawan dan kami persilahkan waktu dan tempat. Pak Bingki, silahkan. Terima kasih, matur nuwun. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk meralat sedikit tadi itu. Sebetulnya saya itu ditugasi untuk bukan masalah sejarah Konghucu, tapi siapakah yang disembah oleh umat Konghucu. Akan itu. Yang kedua, izinkan saya pula untuk mumpung ini masih Imlek. Jadi saya ingin menyampaikan selamat tahun baru Imlek pada seluruh umat Konghucu yang ada di Indonesia dan khususnya masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek, agar selalu Wangdian Tuhan yang Maha Kasih itu melimpahkan berkah yang melimpah dan keselamatan pada kita semua, dan juga agar COVID yang melanda Nusantara ini segera bisa terselesaikan. Dan perlu saya jelaskan, saya luruskan bahwa saya bukan di Presidium Matakin lagi. Saya sekarang di Parakin, jadi singkatan Parakin adalah Perkumpulan Rohaniwan Agama Konghucu Indonesia. Jadi mohon supaya nanti tidak ada kekeliruan. Takin bisa mencak-mencak marah dengan saya nanti. Terima kasih. Kongsi Fazai, Senti Jian Kang, Kongsi. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sudah memberikan paparan ini saya ke Pak Nugroho waktu beberapa hari yang lalu. Di sini siapakah yang disembah oleh umat agama Konghucu? Agama Konghucu disebut juga Rujau, yaitu agama bagi orang yang lembut hati dan terpelajar. Agama Konghucu adalah monoteis. Umat agama Konghucu menyembah pada Tuhan yang memiliki sifat Wan Heng Li Ching, Maha meliputi, Maha mengasihi, Maha suci, Maha esa, dan satu segalanya. Di dalam agama Konghucu, Tuhan disebut dengan Dien atau Sangti, artinya satu yang maha besar, dan Sangti adalah penguasa yang tertinggi di dalam semesta jagat raya ini. Konsep Tuhan di dalam agama Konghucu tertulis di kitab Suci Tiong-yong, Tengah Sempurna. Bab 15, Nabi bersabda, sungguh maha besarlah kebajikan puisi
Tuhan yang Maha Roh. Dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Demikianlah menjadikan umat manusia di dunia berpuasa, membersihkan hati, dan mengenakan pakaian lengkap padanya. Sungguh maha besar di kanan kita. Di dalam kitab 1 pula, adapun kenyataan Tuhan yang Maha Roh itu boleh diperkirakan, lebih tidak dapat diterapkan. Maka sungguhlah jelas sifatnya yang halus itu tidak dapat disembunyikan dari iman kita, demikianlah Dia. Di dalam ayat tersebut sangat jelas menjabarkan bahwa ajaran Nabi Gongcu mengimani Tuhan yang disebutkan maha di atas segalanya. Tuhan tidak berwujud, Tuhan tidak bersuara, Tuhan tidak jauh tanpa batas, dekat tanpa disentuhan. Dalam bahasa Kejawen atau bahasa Jawa biasanya yang umum itu ado tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Tuhan ada bersama kesejatian. Selama yang masih bisa disentuh itu bukan yang sejati. Bagaimana umat Konghucu bertemu Tuhan? Dalam keyakinan agama Konghucu, Tuhan menyatu bersama jiwa kita dalam kehidupan ini. Tidak terpisahkan sedetik pun. Tuhan Maha Suci bisa ditemui hanya dengan jalan suci. Di dalam kitab Bingcu tertulis juga, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejati. Yang mengenal watak sejati akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Sangatlah jelas bahwa Tuhan itu ada tidak kasat mata. Keberadaan Tuhan ada di dalam iman. Iman menyatu di dalam diri manusia, dipertegas dengan kitab suci Tiongyong pula. Iman itulah pangkal dan ujung segenap wujud. Tanpa iman suatu pun tiada. Maka seorang Junse insan kamil memuliakan iman. Tiada satu pun yang bukan karena iman. Tanpa iman suatu pun tiada. Jagat tidak akan terwujud tanpa iman. Agama Konghucu sangat memahami dan memahayati ini. Jalan manakah yang harus dilewati menuju Tuhan yang Maha Roh itu? Yaitu dengan menyelami hati agar mengenal watak sejati atau rasa jati ning rasa yang nyawiji manunggal sejiwa dengan hidup kita. Kalau bahasa Jawanya itu yang biasa dikenal itu urip ya urup, urup ya urip. Hidup itu nyala, nyala ya tidak pernah padam. Dalam agama Konghucu diajarkan Tri Pusaka, yaitu 3 pusaka yang disertakan pada kita, Zi, Zhen, Yung. Bijaksana, cinta kasih, dan berani. Nah, di dalam hal ini, itu yang dinamakan Cipto, heningkan pikiranmu, hening ciptane, dan rasa hati suci, watak sejati, jernihkan hatimu, bening hatimu, dan yang karso bergerak berani, bersihkan jiwa ragamu, wening raganing. Dengan 3 syarat ini akan mencapai suasana menyelami hati sejati. Dapat mengendalikan ego dengan 7 perasaan dan 6 nafsu yang melekat. Sehingga watak sejatilah sebagai tuan rumah mengendalikan atas jiwa, raga, serta pikiran dan perbuatan. Menuntun tidak keluar dari jalan tengah, jalan yang suci, yang difirmankan Dian oleh Tuhan. Meskipun isi jagat selalu berputar, selalu ada perubahan. Dari kosong menjadi isi, dari isi kembali ke kosong. Urup adalah hidup yang Allah. Tetaplah abadi selamanya. Hidup adalah suci. Adanya Tuhan mengutus umat sesuai dengan firman masing-masing. Setiap manusia adalah utusannya. Yang berbeda isi dan kewajibannya, namun saling melengkapi dalam kasihnya. Menjaga keharmonisan kepada sesama umat ciptaannya dalam lingkungan seisi jagat semesta ini. Oleh karena ego, ambisi, keinginan manusialah yang telah merusak keharmonisan kedamaian dunia ini. Ajaran Nabi Gongcu mengutamakan langkah awal untuk mencapai keberadaan
Tuhan adalah siusen. Siusen itu bahasa Indonesia adalah membina dirinya. Belajar membina dirinya setiap saat, kapanpun, dimanapun, selama mawas diri, menjaga agar tidak tersesat jalan untuk melintasi kehidupan yang tak selalu mulus. Banyak sekali persimpangan jalan, dan tikungan tajam dalam mengarungi jalan hidup ini. Jangan sampai membuat dosa dan kesalahan sekecil apapun. Kesalahan dan dosa yang kita perbuat sekecil apapun adalah tanggung jawab sendiri. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Sudah menjadi hukum kodrat yin yang kita tuai hari ini adalah hasil yang kita tanam di masa lalu. Dan yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa mendatang. Kita sadar bahwa manusia tidak akan lepas dari hukum sebab dan akibat. Dirimu yang teguh berjalan di dalam jalan suci bimbingan Nabi, itulah yang menyelamatkan dirimu. Nabi tidak bisa menyelamatkan bila dirimu tidak mau berada dalam jalan suci yang difirmankan oleh Tuhan. Dan janganlah terhanyut dengan kata-kata yang tidak berdasar, melainkan yakinlah dengan petunjuk suara sejati hati suci kita sendiri, yaitu rasa jati kita. Dari uraian di atas, betapa pentingnya agama dan Nabi Konghucu mengajarkan bahwa dalam diri setiap manusia mengandung watak sejati, sing, yang merupakan titipan Tuhan. Sifat watak sejati ada baik adanya, sehingga pada dasarnya semua manusia terlahir sebagai orang baik. Di dalam watak sejati terkandung benih 5 kebajikan, ngoheng, ucang, jin, gileh, tisin. Nah, dapat dipercaya. Jin, gileh, tisin adalah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya. Sebagai penuntun kehidupan umat manusia agar selalu berjalan di dalam jalan suci yang difirmankan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap menjaga di dalam posisi Chongyong adalah selamanya di tengah-tengah yang sempurna, dan juga eling tidak melupakan jalan asal usul dari mana mau ke mana, tidak melupakan kewajiban yang difirmankan oleh Tuhan, maka dibekali akal dan budi agar selalu hidup dalam kebenaran, keadilan, keasian dalam. Namun manusia juga diberi 7 perasaan, yaitu gembira, marah, sedih, takut, cinta, kuat, ingin, dan 6 nafsu yang timbul oleh nafsu penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, pengecapan lidah, dan keinginan hati. Membuat manusia lepas kendali, melupakan kewenangan yang diberikan oleh Tuhan atas dirinya. Sering kita jumpai orang yang memiliki kemoralan etika tinggi dalam kehidupan sehari-hari, memaksakan kebenaran subjeknya, maka timbul rasa tidak suka, benci pada hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakini diri. Mengakibatkan dia sendiri melanggar etika moral yang dianut. Inilah di dalam agama Konghucu disebut yang berlebihan itu tidak baik, dan yang kurang pun tidak baik. Yang terbaik adalah secukupnya. Di dalam agama Konghucu selalu berprinsip pada keseimbangan yin yang. Oleh karena itu, memang terbukti kenyataannya bahwa dalam setiap kebenaran mengandung sedikit banyak ketidakbenaran. Dan sebaliknya, di dalam ketidakbenaran pun mengandung sedikit banyak kebenaran juga. Misalnya obat yang overdosis akan mengakibatkan keracunan. Sebaliknya, racun dalam dosis yang tepat justru dapat mengobati pada penyakit tertentu. Ajaran Konghucu tentang ilmu etika, moral, dan bakti dapat diperoleh dengan mendengar atau membaca kitab suci. Tetapi ilmu spiritual kebatinan tentang hati dan kerohanian tidaklah dapat diperoleh hanya dengan mendengar atau membaca saja, melainkan harus dijalani, dilakoni sendiri. Nabi Konghucu tidak pernah menjanjikan hal yang sebatas bayang-bayang. Nabi Konghucu telah lepas dari 4 cacat, yaitu tidak berangan-angan kosong, tidak kukuh, tidak
Nabi Konghucu sangat memahami bahwa kita manusia selalu berubah. Yang tadinya baik tidak akan bertahan baik terus, sedangkan yang tadinya buruk juga tidak bisa suatu saat berubah jadi baik. Di saat manusia telah mentok keburukannya, dia akan timbul kebaikan. Karena telah paham sebab akibat dan mana perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukannya. Demikian pula manusia yang telah mentok kebaikannya akan cenderung lupa diri, merasa dirinya paling benar. Saat itulah jurang kehancuran menanti dirinya. Tuhan telah mengutus para suci, nabi yang disebut Sengren, ke berbagai tempat di bumi ini dengan dibekali firman pada zaman dan waktu tertentu, mengajarkan jalan suci kebenaran kepada umat manusia agar selalu taat di dalam mengembangkan cinta kasih yang Tuhan firmankan, sehingga selamat lahir batin, keselamatan itu dicapai karena diri sendiri telah melaksanakan dengan benar jalan suci kebajikan tersebut. Meyakini adanya Dia yang tidak tampak, tidak bersuara, yang Maha Esa, dapat ditemui dengan mengosongkan keegoan. Kebenaran dan ketidakbenaran selalu saling terjadi, saling mendorong, saling mengisi, selalu berganti. Misalnya musim gugur, semua daun di pohon rontok jatuh ke tanah, tetapi pohonnya tidak mati. Agar elok dilihat, tentu wajib dibersihkan guguran daun tersebut. Di musim semi daun kembali tumbuh, menghijau, merimbuni pohon, memberi kesan hidup kembali. Demikian pula ketidakadilan, ketidakkebenaran, dan ketidakasian. Tidak abadi adanya, datang selalu silih berganti. Banyak ajaran Nabi yang ditafsirkan secara kurang tepat. Ajaran membina diri bukan untuk membenci, menjauhi, mematikannya, melainkan untuk mengendalikannya agar selalu di posisi tengah jong. Manusia dituntut wajib memahami di mana posisi berdirinya. Baru hatinya dapat bening, bercahaya tidak dalam kegelapan, mampu melihat kebenaran, tidak tertutup angkara murka, ibarat daun kering yang gugur di sekitar kaki pohon yang telah diberikan yang kekal, kedamaian akan demikian lagi, inilah kosong dan isi silih berganti. Kekal abadi sifatnya bila mampu memahami keabadian semesta mendekati. Depan pintu gerbang hati, selanjutnya menyelami hatinya, terasa amat jauh, terasa amat akan mengenal Tuhan. Ini semua terkandung di dalam iman kita kepada Tuhan. Di dalam setiap hal dapat ditemukan keberadaan Tuhan. Katakanlah ketika sebuah keadilan, di saat itulah Tuhan menunjukkan kepada kita sesungguhnya adil. Ketika kita makan obat yang pahit, di saat itulah Tuhan mengajari kita rasa manis itu seperti apa sebenarnya. Tentang dan Papa dalam agama Konghucu ada yang tidak iman agama Konghucu pernah menyebutnya dengan ekspresi keyakinan Konghucu melakukan sembahyang setan atau sembah berhala. Hal ini terus terang saja sangat melukai hati umat Konghucu. Yang kita sama-sama meyakini kita umat manusia ciptaan Tuhan adalah semua bersaudara. Namun demikian umat Konghucu tidak goyah dengan keimanan yang diyakini. Pada kesempatan ingin meluruskan dengan memberi penjelasan. Kimsin merupakan patung dewa-dewi malaikat atau papan sembahyang merupakan objek konsentrasi bagi umat menghayati ajaran dan semangat yang dewa-dewi tersebut atau yang disembayangi. Konghucu bersembayang di hadapan Kimsin Wan Kong. Maka di saat sembahyang umat menyerap ji
atau energi ilahi tentang kebenaran. Sangat keadilan kebenaran. Dewa Kuan Im di saat energi akhirnya mencontoh kasihan Dewa Kuan Im. Demikian pula sewaktu sembahyang di depan papan leluhurnya, umat diingatkan segala kebaikan menjaga serta meneruskan nama baik keluarga, merawat keharmonisan keluarga, dan meneruskan kebanggaan marga keluarga sebagai wujud bakti. Maka umat Konghucu dimanapun selalu ingat dan bangga akan. Demikianlah sekelumit tulisan ini, moga tidak mengecewakan siapapun pembacanya. Saya masih harus belajar lebih banyak lagi agar mampu membina diri saya, mawas diri. Terima kasih, Xie Tianzi, saya Shengling. Baik, terima kasih kepada Bapak Bingki yang sudah memaparkan tentang agama Konghucu dan dasar-dasar ajaran dari agama Konghucu, sehingga mudah-mudahan menjadi informasi yang baik bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan waktu untuk paparan dari Bapak Pendeta Nugroho. Kami persilahkan Bapak Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Rahayu, Shalom, Bidik Tongdien. Syahida. Selamat Tahun Baru, Kyonghi sekali lagi. Ya. Dan kebetulan secara tepat acara untuk agama Konghucu bertempatan dengan acara yang dekat dengan Imlek. Jadi kayaknya ini ada yang mengatur dengan tepat. Saya akan sangat senang sekali untuk memberikan pelurusan pandangan. Sebab selama ini Konghucu itu ada yang menganggap itu hanya filsafat. Tapi saya dengan Haksu Bengki itu dan Gus Dur berjuang bersama-sama untuk kebebasan beragama, sehingga dalam kasus Andi, betul ya Pak Andi ya, kok Pak Bengki, yang kalau Pak Budi sama Bulani. Pak Budi dan Pak Bulani itu yang ditolak menikah secara Konghucu waktu itu akhirnya berakhir dengan kesaksian Gus Dur, dan ketika Gus Dur jadi presiden, peraturan 17 presiden 14 Pak. Impres 1467. Ya, 67 dicabut sehingga Konghucu disahkan menjadi agama. Tapi itu kan formal. Saya ingin mengajak teman-teman Kristen saya sesuai dengan kedudukan saya sebagai pendeta untuk memahami Konghucu dengan benar dan baik. Dalam webinar kita bulan Mei tahun lalu, kita sudah sepakat bahwa agama di Indonesia ini menerima Pancasila. Karena ajaran Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama. Kemudian kesimpulan kedua, kami sepakat untuk mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Sama seperti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pandangan inilah saya ingin untuk menjelaskan atau memahami apa hubungannya Konghucu dengan kebenaran Allah. Kalau kami orang Kristen, kebenaran Allah itu adalah Alkitab, firman Allah. Nah, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat itu dari sisi Kristen. Ini kira-kira begitu Pak Bingki. Ya. Di dalam kesukaan saya membaca buku-buku, saya mendapat satu kutipan yang sangat menarik dan itu saya selidiki. Ada pendapat daripada ahli sosiologi, saya lupa bukunya di mana karena bukunya sudah lama nggak kebaca.
itu dikatakan orang Tionghoa atau orang Cina, itu asal katanya dari kerajaan Jin, itu adalah orang Yahudi Timur. Jadi ada Yahudi Timur. Kenapa disebut Yahudi Timur? Karena dalam budaya dan tradisi bangsa Tionghoa itu sangat menghormati orang tua. Mengajarkan kejujuran dan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Maka itu hari ini saya coba untuk memahami, memberikan masukan kepada teman-teman yang hadir di Zoom ini. Saya akan bandingkan apakah betul kalau Alkitab mengatakan Yahudi itu adalah umat pilihan Allah, dipilih untuk memuliakan Allah, memperkenalkan Allah. Itu bangsa kecil yang eksklusif dan sangat keras. Dan terbukti bisa bertahan sampai hari ini. Jadi dia eksklusif. Tapi kalau saya melihat bangsa Tionghoa atau bangsa disebut Cina ini, maka saya melihat Cina ini sangat banyak. 1/5 dari penduduk dunia. Jadi tiap ada 4 orang, 5 orang di dunia, pasti ada orang 1 Tionghoa. Jadi kalau Israel itu hanya 14 juta sampai hari ini, orang Tionghoa di dunia ini 1,4 miliar. Pertanyaan saya, kalau Allah itu benar adil dan kasih, Allah segala bangsa, Tuhan yang satu, apakah Allah tidak memperhatikan bangsa Cina yang besar ini? Saya yakin diperhatikan. Dan itu ada di dalam Yesaya 49 ayat 15. Kalau ada ibu yang melupakan anaknya, Tuhan Allah tidak melupakan dia. Jadi kalau ada orang lupa anaknya, Tuhan Allah itu memperhatikan, apalagi bangsa Tionghoa yang 1,4 miliar. Nah, saya akan buktikan itu dengan gambar ini, Pak. Saya akan sendengkan 2 gambar. Yang pertama, di sebelah kanan lingkaran kuning besar, karena memang besar, itu adalah bangsa Tionghoa yang jumlahnya 1,4 miliar. Dan di sebelah kiri saya bandingkan dengan bangsa Israel yang 14 juta. Saya akan lihat dari sisi sejarahnya. Kalau kita mulai sejarah di Alkitab, maka kita akan patokannya setelah Adam tidak ada ceritanya, kita mulai dari Nuh. Nuh itu kira-kira 2300 tahun sebelum Masehi. Menurut sejarah Tiongkok kuno, kebetulan saya suka membaca, nanti kalau Pak Dingki saya salah diluruskan. Maka untuk sejarah Tiongkok kuno itu ada 3 dinasti yang aman dan makmur, orangnya saleh-saleh. Itu dinasti Xia, dinasti Shang, dan dinasti Zhao. Itu dari 2020 sebelum Masehi sampai 600 sebelum Masehi. Dan kalau di Israel kita akan melihat mulai dari Ibrahim abad 19 sebelum Masehi, lalu Musa abad 15 sebelum Masehi, dan akhirnya Raja Daud 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, di kerajaan Daud ini terjadi jatuh bangun, tetapi bangsa Israel karena tidak setia dihukum, dihancurkan semua. Israel dan Yehuda itu berhancur berakhir tahun 600 tahun sebelum Masehi. Jadi ketemu ini. Di Tiongkok ada kerajaan Zhao, di Israel hancur, ada Yehuda hancur. Lalu di Tiongkok berkembang kerajaan Qin yang mendirikan tembok Peking itu. Qin Shi Huang. Nah, kalau kita melihat di situ, maka banyak orang Tionghoa mengatakan disebut atau sejarawan Barat menyebut itu menjadi Qin. Nah, di Alkitab ada enggak? Saya mencari-cari, Pak. Di Yesaya 49 ayat 12 itu disebut akan datang dari barat, timur, dan sebagainya, juga dari Sinim. Saya baca terjemahan Alkitab beberapa versi,
Maka sinim itu disebut Chinese. Itu berasal dari bahasa Arab sin. Jadi kalau kita lihat nampaknya memang ada kaitannya. Jadi kalau Allah memelihara Israel yang khusus untuk mempermuliakan namanya, kecil, degil, eksklusif. Tapi Allah juga memelihara Chinese ini yang jumlahnya sangat banyak, sehingga ketika ada orang yang mencoba menguasainya dari luar, yang menguasai itu malah terserap larut di dalam. Contohnya kerajaan Mongol, Kubilai Khan. Itu bukan orang Han, bukan orang Chinese. Ketika dia berkuasa menundukkan kerajaan Cina, maka justru orang Mongol menjadi orang Cina. Itu yang terjadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita melihat kebenaran Allah itu akan berakhir di ujungnya itu adalah tentang Yesus Kristus. Itu kita tidak akan bicarakan di sini. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran itu dari budaya. Apakah benar ada hubungan antara bangsa Tionghoa yang tidak ada hubungannya dengan budaya Timur Tengah dengan Israel? Salah satu kecerdasan bangsa yang tertinggi, bangsa manusia itu adalah bahasa. Saya kebetulan sedikit mengetahui bahasa Tionghoa. Saya ingin mengajak saudara-saudara melihat dua kata di bawah itu. Yang pertama, Tian, yang dikatakan Tuhan itu. Tapi kalau saya urutkan, itu ada orang dua garis yang saling topang, itu namanya Ren. Nah, Pak Bengki kalau salah saya diluruskan. Baik, terima kasih. Nah, orang yang hebat, yang lebih dari umumnya, itu namanya Tak Ren atau Taijin. Artinya nonjol dari garis pertama. Tapi sehebat-hebatnya orang besar, Taijin, itu ketutup di atasnya, ada tutup garis kecil, itu namanya jadi Tian. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa lebih besar dari Tuhan. Itu kata Ren, Tak, dan Tian. Tolong nanti Pak Bengki boleh memberi komentar. Yang kedua, itu ada cerita tentang Nuh di Alkitab. Maka kalau kita melihat, Nuh itu membuat perahu besar. Bahtera. Mokino. Ya. Nah, bahtera itu kalau bahasa Tionghoa itu terdiri dari 3 unsur. Satu perahu kecil, apa itu bacanya? Mo atau apa saya lupa. Di sebelah kanannya ada angka 8, Pak. Dan ada angka kecil di bawahnya kotak, itu Go. Itu mulut. Jadi kalau kita baca itu 3 jadi 1 namanya Juan. Juan itu bahtera besar. Jadi ini persis ceritanya zaman Nuh, bahtera besar yang selamat dari dunia cuma 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anak, dan 3 mantunya dengan segala binatang yang dipilih. Jadi kalau saya belajar dari sisi bahasa, masih banyak lagi Pak. Ada kue, ada macam-macam, itu ada banyak sekali. Nah kalau kita melihat dari sisi gambar tulisan Chinese yang sebenarnya itu adalah gambar yang dijadikan sederhana, maka kita melihat bahwa ada satu unsur yang sama dalam kebenaran bahwa manusia itu percaya dan mencari Tian, Allah itu. Saya kira ini tanggapan saya, nanti kita saling menanggapi Pak Bengki, tapi saya tolong diluruskan kalau salah, karena saya tidak hafal banget, saya tidak ngerti, saya cuma sedikit-sedikit ngerti bahasa Chinese. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Selamat malam dan terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Nugroho, dan Pak Bingki punya waktu 5 menit untuk mungkin menambahkan atau melengkapi dari yang disampaikan oleh Pendeta Nugroho tentang relasi agama Konghucu dengan kisah-kisah dalam Bible melalui bahasa atau apapun yang disampaikan Pak Nugroho tadi. Silakan Pak Bingki. Terima kasih. Ya, sebetulnya saya jujur aja, saya juga buta sejarah. Saya jujur buta sejarah. Tapi kalau melihat dari paparan itu sangat ada
benang merahnya ada antara Nabi Nuh apa itu ada tarikan benang merahnya. Kenapa saya katakan begitu? Yang asli gambar apa kita sama-sama tidak memahami dan tidak pada saat itu kita lahir ya. Jadi kita ya cenderung jadi katanya. Saya melihat foto atau gambar-gambar kenabian dari zaman Tiongkok kuno itu yang saya lihat itu tidak ada yang matanya sipit. Matanya mesti lebar-lebar. Kayak orang-orang Yahudi orang Barat lah, matanya sangat lebar. Dan rambutnya keriting dan tinggi-tinggi. Nah, dari sini saya menilai berarti memang sesungguhnya ada hubungannya antara apa Yahudi atau Kekristenan itu dengan agama Konghucu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan juga tadi Pak Nugroho mengatakan tujuan betul itu adalah kapal. Nah, yang disebut Dien itu dari pecahan dari aksara dua aksara yang digandeng ini menjadi Ren. Itu adalah huruf artinya manusia. Nah, Ren di atasnya itu ada strip di sini, itu menjadi tah besar. Nah, di atas besar itu masih ada satu strip lagi, yaitu yang disebut Dien. Jadi manusia tidak bisa melawan kebesaran Tuhan. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sebetulnya Pak Nuk sudah cukup benar lah. Ya kita nanti sama-sama belajar Pak. Terima kasih. Pak Bingki atas komentarnya. Silakan Pendeta Nugroho untuk mengkomentari di kedua ini, silakan. Terima kasih Haksu Bingki. Disinilah kita kalau ketemu dengan bersahabat jadi saling ngerti. Yang kemarin ada prasangka jadi hilang. Dan ternyata Konghucu itu juga menyembah Dien. Meskipun itu menyembah Dien, itulah yang kami sebut sebagai Tuhan. Atau yang disebut JHWH dalam kitab suci itu. Dan dia itu satu. Itulah kesepakatan yang kita capai pada bulan Mei yang lalu. Dan inilah yang kita mau kembangkan, dan kebetulan saat ini saya menggunakan jalur saya sebagai umat Kristen untuk mengundang teman-teman berbagai agama untuk kami belajar bersama untuk melihat bahwa apa yang mereka pikirkan dan pahami itu tidak berbeda sebenarnya dengan inti ajaran kitab suci, yaitu percaya. Kalau orang Konghucu tadi percaya. Karena di dalam Injil, untuk selamat itu cuma percaya, kata Injil. Barang siapa percaya, dia tidak binasa, tapi selamat. Nah, percaya ini harus dilakoni ya Pak Bengki ya. Betul. Kalau tidak dilakoni itu kan cuma apa? Omdo. Nah ini tidak boleh omdo. Umat Tuhan itu harus ngomongnya sama kelakuannya harus sama. Kita inilah yang paling penting. Dan ajaran tentang kemanusiaan, kalau kita ini sudah sama-sama manusia, maka kita ini adalah saudara. Saya masih ingat itu Pak Bengki sering ngomong itu, sehaicene sesyungtia. Betul. Ya, jadi manusia di 4 penjuru samudra, di 8 penjuru angin, itu saudara. Nah kalau kita saudara mestinya kita tidak perlu saling memusuhi dan bermusuhan. Saya kira inilah tambahan saya. Terima kasih Pak Bengki bersedia hadir. Mudah-mudahan kita bisa hadir terus untuk selanjutnya. Terima kasih. Kami memberi kesempatan untuk Pak Bingki memberikan kalimat penutup. Silakan Pak Bingki. Terima kasih pada saudara-saudaraku sekalian yang hadir maupun yang menyaksikan, juga yang tidak menyaksikan dimanapun berada. Dengan pertemuan-pertemuan ini, saya berharap mari kita tetap menjaga kebinekaan kita. Kita harus benar-benar beragama yang benar dan memahami agama itu intisarinya adalah cinta kasih.
Janganlah kita itu mengikuti arogansi, emosional, ambisi kita. Tetapi tetap teguh di dalam ajaran agama kita masing-masing. Saya yakin kok, kita ini semua adalah bersaudara. Tidak ada agama yang mengajarkan saya benci. Semoga dengan tahun baru Imlek ini, kita lebih mempererat persaudaraan kita di dalam kebinekaan, dan sekaligus kita memohon pada Tuhan yang Maha Kasih, agar kita semua bangsa Indonesia, Nusantara ini, segera bisa terlepas dari yang namanya virus corona, segera sirna dari bumi Nusantara. Amin. Jayalah negaraku, jayalah Nusantaraku. Amin. Terima kasih. Pendeta Nugroho, silahkan kalimat penutup. Terima kasih. Inilah yang kita harapkan bisa didapat. Bahwa orang-orang Kristen akan bersahabat dengan orang-orang Konghucu, sama dengan bersahabat dengan orang-orang Kejawen, orang Hindu, Buddha, karena kita ini saudara. Nah, apa yang saya lakukan malam ini adalah satu usaha untuk membuka kepada kita semua, terutama saudara-saudara Kristen, bahwa Alkitab itu mengandung kebenaran-kebenaran yang bisa dipahami oleh saudara kita yang lain. Itu tujuan saya. Mudah-mudahan Tuhan berkenan. Dan akhirnya sekali lagi Pak Bingki, Sin Chun Kyong Hee, Diam Hok, Diam Ing, Diam Chai, Diam Siu, semua tidak datang, saya wakili angpaunya untuk saya. Angponya moderator mau juga angponya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentu saja waktu mengikat kita untuk menyelesaikan dialog pada malam hari ini. Dan untuk menutup dialog kita pada malam hari ini, saya sudah mengambil waktu untuk gambar dibuka semua. Bagi yang ingin ditampilkan gambarnya untuk foto bersama, tolong bisa ditampilkan kameranya. Baik, kamera-kamera, ini kayaknya harus 2 halaman ya. Baik. Kita hitung 3 dan kita berikan senyum terbaik kita. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, semoga kita semua tetap sehat dan selamat sampai bertemu lagi pada hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih buat semuanya, rayu semuanya. Salam semua. Terima kasih Pak Cahyo Nugroho, Pak Bingki Irawan.